Assalamualaikum teman-teman. Momen kepulangan Jumat sore kali ini agak gimana gitu ya. Ini saya sudah di Kampung Rambutan, dan di Kampung Rambutan ini sudah ada 176 tapi trouble karena akinya meledak. Jadi pada akhirnya kita semua dipindahkan ke R127. Sebagaimana kecelakaan umumnya di Indonesia, selalu ada yang bertingkah aneh dengan mencatat nomor plat mobil sama nomor pintu, bukan untuk barang bukti atau apa, tapi untuk dibelikan nomor togel. Kalau misalnya ada orang meninggal, ditanya, dilihat rumahnya nomor berapa. Itu sering terjadi di Indonesia jauh sebelum masa slot ya. Sekarang masa slot isinya adalah cucu-cucu Zeus. Nah, karena dipindahkan di 127, yang tadinya saya di bangku pertama, saya tetap di bangku pertama. Bukan karena sudah disediakan, tapi karena saya tahu celah bagaimana cara mendapatkan bangku pertama. Ketika orang-orang jalan memutar, saya sedikit mepet saja di depan bis ini untuk masuk lewat pintu sopir. Dikarenakan jam keberangkatan R176 adalah pukul 17:45, maka saya menanyakan apakah keberangkatan R127 juga di jam yang sama. Ternyata tidak, karena R127 ini adalah bis terakhir dari 3 bis yang didatangkan. Nah, R176 ini sebenarnya adalah bis kedua dari bis pertama yang sudah berangkat duluan. Setelah ditunggu-tunggu, katanya bis ini akan berangkat pukul 19.30. Sedangkan di sebelah saya ada R156 yang sudah berangkat duluan menuju ke arah Pangandaran. Ini masih di pukul 16:15. Dan kemudian disusul masuknya R154. Nah, pada pukul 19.40 bis baru berangkat. Itu pun agak berhenti sementara di depan loket karena ada penumpang yang ketinggalan. Suasana macet di ujung jalan. Ini adalah jalan dari pintu keluar terminal Kampung Rambutan menuju Pasar Rebo. Meskipun macet seperti demikian, yang lebih menguntungkan adalah sejak keluar dari jalur keberangkatan akap Kampung Rambutan hingga mencapai putaran balik Pasar Rebo, tidak ada pengamen yang masuk. Dan itu lebih menyenangkan karena banyak komplain yang saya lihat di medsos mengenai eksistensi dari para pengamen. Nah, ketika ada di jalur ini ada satu pengamen yang masuk. Juga ada pedagang yang masuk. Penumpang masih cukup banyak, artinya belum full seat ya teman-teman ya. Dan ini masih ada 2-3 penumpang yang setia naik di pas tikungan Pasar Rebo. Mungkin ada sekitar 35-an kali ya kalau di total. Memasuki pintu tol atau tol masuk di arah tol Bekasi dari Cikunir, lalu lintas seperti biasa tanpa ada kemacetan. Tanpa terasa, kabin bis terasa panas karena ternyata AC-nya mati dan kami berhenti untuk memperbaiki AC di kilometer 46. AC belum sempat diperbaiki, ada R176 menghampiri, disusul R133. Nah, kita langsung dipindahkan di kedua bus tersebut. Awalnya saya lari ke 133 karena di situ ada Gecol. Saya ngobrol santai dengan Gecol, tapi terus ditarik sama kondektur 177. Sudah ke sini langsung, ini semua tiket sudah dibayarkan ke sini.
Saya bilang saya mau bicara sebentar, ini tetangga saya. Udah bicaranya nanti. Sekarang masuk dulu. Nah, udah kayak gitu ya, sudahlah saya masuk dulu. Dan saya tetap dapat di seat pertama. Meskipun dengan gagah berani membangunkan ibu-ibu yang tidur. Saya cukup kecewa karena seolah-olah kami ini barang atau apa ya, disuruh cepat-cepat. Kita semua itu capek. Dari 176 yang harusnya berangkat pukul 17.45, karena perpal kami harus ke 127 dan itu menunggunya lama. Keberangkatan yang mestinya jam 6 kurang seperempat menjadi jam 8 kurang seperempat. Itu tidak main-main, nunggu 2 jam. 2 jam itu dari keberangkatan ya, bukan dari sampainya di terminal. Lain waktu mohon untuk diperbaiki di pelayanannya ya, karena kami sebagai penumpang juga sedang dalam kondisi capek, apalagi banyak yang membawa barang-barang berat, harus ngangkut-ngangkut. Apalagi ketika harus pindah bis lagi, jadi kami juga capek. Pada akhirnya keributan terjadi karena memang banyak penumpang yang tidak kebagian tempat duduk dan akhirnya pindah ke 133. Kalau tadi saya dibiarkan ngobrol sama Kecol, saya akan memilih di 133. Walaupun bisnya nyaman, tapi attitude dari kondekturnya jauh lebih baik daripada attitude dari kondektor 177 yang membuat orang panik, membuat orang buru-buru, padahal kita semua sedang capek. Tertunda perjalanan pulang, sudah gitu tidak ada AC di perjalanan, capek dan sebagainya. Kata Pak sopir, ya ini karena Pak kondektur habis ganti ban, ya itu urusan dia, tapi kami juga mempunyai hak untuk diperlakukan dengan ramah. Nah, di tengah perjalanan saya disalib dengan kencang oleh Bus Budiman. Ini ada idola saya sedang nyalip. Beliau namanya Pak Cucu. Selain sebagai driver, dia adalah seorang pengusaha tempat wisata, pengusaha e-tol, dan pengusaha pengobatan tradisional. Beliau sangat kreatif dengan usaha di perekonomian. Sebagai driver kencang, beliau juga sangat ramah kepada semua penumpang. Perjalanan kami lanjutkan hingga kami menuju ke arah Malangbong. Ini adalah jalan Malangbong yang ternyata agak sepi. Perjalanan menjadi kurang menarik, apalagi setelah saya mendengar percakapan selama di tol. Juga karena adanya penghalang berupa rumbai-rumbai di depan yang tak lebih sebagai penghalang pandangan bagi penumpang.